Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, tematik hari ini kita akan belajar subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Bu Musda akan menjelaskan materi PPKN. Mohon disimak baik-baik ya. Apakah teman-teman tahu arti dari Pancasila? Pancasila memiliki 2 kata, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Baik, apakah teman-teman masih ingat bunyi dan lambang dari Pancasila? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa teman-teman? Ya, lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa teman-teman? Ya, lambangnya adalah rantai emas. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila yang kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa teman-teman? Ya, betul sekali, lambangnya adalah padi dan kapas. Baik teman-teman, sekarang kita berlatih bareng-bareng. Pasangkan sila dengan lambang Pancasila yang tepat. Yang paling atas ada persatuan Indonesia. Lambangnya kemana teman-teman? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Pasangkan ke pohon beringin. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangkan ke lambang yang mana teman-teman? Ya, lambang padi dan kapas. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasangkan ke lambang yang mana teman-teman? Ya, pasangkan ke rantai emas. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasangkan ke lambang, ya, kepala banteng. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa teman-teman? Ya, lambangnya adalah bintang. That's right, betul. Nah, teman-teman, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Amatilah gambar-gambar tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, manakah gambar anak-anak yang bermain dengan hidup rukun? Ya, gambar yang pertama adalah anak-anak yang bermain dengan hidup rukun. Lalu pertanyaan yang kedua, manakah anak-anak yang bermain tidak hidup rukun? Yang mana teman-teman? Ya, betul sekali. Gambar yang kedua menunjukkan anak-anak bermain tidak hidup rukun. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu menyukai perbuatan yang dilakukan anak-anak pada gambar 1? Ya, tentu saja kita harus menyukai anak-anak yang bermain dengan hidup rukun. Pertanyaan yang keempat, apakah kamu menyukai perbuatan yang dilakukan anak-anak pada gambar 2? Tidak. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus hidup rukun dengan teman di sekolah? Ya, jawabannya adalah karena kita makhluk sosial, kita harus hidup rukun dimanapun kita berada, termasuk dengan teman di sekolah. Dengan hidup rukun, kita dapat belajar bersama, makan bersama, bermain bersama. Di sini paham ya teman-teman materi yang Bu Musda sampaikan tentang subtema 3 hidup rukun di sekolah, materinya PPKN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Linda, materi bahasa Indonesia. Ya, baik teman-teman. Sekarang Bu Linda akan mengajak teman-teman untuk membaca sebuah percakapan tentang cerita dari Ino. Nah, si Ino ini biasanya berangkat sekolah rajin, tidak pernah terlambat. Tapi hari ini karena suatu hal, Ino berangkat terlambat. Nah, sedangkan dia harus piket di sekolah. Jadi Ino terburu-buru. Yuk teman-teman, kita baca dulu percakapan berikut. Huf, huf, huf.
Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapat tugas piket. Namun, Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah, Ino bertemu Pak Kadir, penjaga sekolah. "Segera masuk ke kelas, Ino. Teman-temanmu sudah menunggu." "Baiklah, Pak," jawab Ino. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. "Ino, tolong bantu aku menyapu," kata Dina. "Baiklah," jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga. Teman-teman, cerita ini adalah contoh rukun dalam melaksanakan piket. Meskipun Ino terlambat, tetapi Ino tetap melaksanakan kewajibannya. Dan Ino pun meminta maaf kepada teman-temannya karena datang terlambat. Indah bukan teman-teman jika kita melaksanakan kewajiban dan hidup rukun dengan teman-teman kelas kita dalam melaksanakan piket? Nah teman-teman, dalam cerita Ino tersebut kita akan menemukan kalimat seperti "segera masuk ke kelas, Ino". Nah lalu kalimat yang lain seperti "Ino, tolong bantu aku menyapu". Nah, dua kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah, teman-teman? Nah, kalimat perintah itu berisi kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya dari kalimat tadi, "segera masuk ke kelas, Ino". Nah, kalimat tersebut berisi kalimat yang meminta Ino untuk masuk ke kelas. Nah, lalu contoh yang kedua, "Ino, tolong bantu aku menyapu". Nah, dari kalimat tersebut berisi kalimat perintah karena berisi meminta atau menyuruh Ino untuk menyapu. Nah, lalu ada contoh dari kalimat yang lain, teman-teman. Contoh kalimat yang pertama adalah "belajarlah dengan rajin". Nah, ini juga merupakan kalimat perintah karena berisi meminta atau menyuruh seseorang untuk belajar. Lalu kalimat yang kedua adalah "tutuplah pintu itu". Kalimat ini juga merupakan kalimat perintah karena berisi meminta seseorang untuk menutup pintu. Dan satu contoh lagi, teman-teman, kalimat berikut, "bacalah buku itu". Ya, bacalah buku itu merupakan kalimat perintah juga karena berisi meminta seseorang untuk membaca buku. Dari ketiga kalimat tersebut, teman-teman akan menemukan persamaan, yaitu di akhir kalimatnya diakhiri oleh tanda seru. Nah, seperti garis angka 1 tapi titiknya di bawah ya, teman-teman. Nah, ini disebut sebagai tanda seru. Tanda seru itu adalah suatu tanda untuk mencirikan sebuah kalimat merupakan kalimat perintah. Jadi, kalau teman-teman membuat sebuah kalimat perintah, maka harus diakhiri dengan tanda seru. Ino, Yoga, dan Ari selalu rukun dan bermain bersama. Saat istirahat, mereka bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino menang dari teman-temannya. Ino mendapat banyak kelereng. Setelah dihitung, kelereng yang diperoleh Ino ada 125 butir. Di rumah, Ino masih memiliki 252 butir kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Ino sekarang? Teman-teman, mari kita hitung bersama-sama ya. Langkah pertama, tulislah bilangan-bilangan dalam kolom RPS. R untuk ratusan, P untuk puluhan, dan S untuk satuan. Pada angka 125, 1 adalah angka ratusan, 2 adalah angka puluhan, dan 5 adalah angka satuan. Untuk angka 252, angka 2 adalah angka ratusan, angka 5 adalah angka puluhan, dan angka 2 terakhir adalah angka satuan. Teman-teman, kita mulai menghitung dari angka satuan ya. Boleh tidak menghitung dari puluhan atau ratusan? Tidak boleh ya teman-teman. Teman-teman harus menghitung mulai dari angka satuan ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7.
2 ditambah 5 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penjumlahan 125 ditambah 252 adalah 377. Kita coba contoh yang lain ya teman-teman. 344 ditambah 185 adalah, kita mulai dari angka satuan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang kita tulis angka 2-nya ya teman-teman. Angka 1 kita tulis di atas angka 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Sekarang teman-teman sudah mengerti ya cara menghitung penjumlahan. Agar teman-teman semakin bisa, teman-teman harus banyak berlatih ya. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.